Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, Kami dari kelompok 7 kami ingin mempresentasikan produk akhir kami dengan anggota Hoirea Nur Aini Rosida dengan NIM 167, Yulistia Rizky Solihah NIM 173, Elvina Risha Talia NIM 179, Bayang Anggraini dengan NIM 186, Aisyah Septianingrum dengan NIM 195. Nisa Nur Azizah dengan NIM 207. Selamat menonton. Apa yang dimaksud dengan bullying? Bullying adalah tindakan agresif yang biasanya dilakukan oleh seseorang untuk mengintimidasi atau mendominasi orang lain yang dinilai lebih rendah. Perilaku penyimpangan sosial ini dapat terjadi di mana saja, mulai dari lingkungan sekolah hingga di lingkungan kerja. Ciri-ciri korban bullying apa aja? Yang pertama, perubahan pada akademik, lalu perubahan emosional, cedera fisik ataupun mental, terlihat depresi, kehilangan minat pada hobi atau hal lain, sering sakit, perubahan pola makan, lalu terlihat murung. Sebenarnya ciri-ciri korban bullying masih banyak lagi, tapi nggak mungkin dong saya jelasin di video ini, pasti nggak cukup. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang bully verbal. Bully verbal merupakan bentuk perilaku bully yang ditangkap melalui indera pendengaran. Bentuk bully verbal antara lain menjuluki, meneriaki, menghina, mempermalukan di depan umum, dan memfitnah. Perilaku bully verbal ini dapat berupa penghinaan, julukan nama, mengejek, membujuk orang lain untuk menghina, dan menyebarkan desas-desus. Bully verbal adalah bentuk bully yang paling mudah dilakukan, dan bully bentuk verbal akan menjadi awal dari perilaku lainnya, serta dapat menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih lanjut. Dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat perilaku bully yang terlihat. Motif pelaku melakukan tindakan bully yaitu mulai dari bercanda hingga benar-benar menyakiti korban. Selanjutnya adalah perundungan fisik atau bully fisik. Bully fisik merupakan bentuk perilaku yang dapat dilihat secara langsung oleh indera penglihatan karena terjadi kontak langsung antara pelaku dengan korbannya. Bully fisik yang terjadi pada korban adalah bully yang menggunakan kekerasan dengan cara memukul ataupun mendorong si korban. Korban yang mendapatkan tindakan bully fisik akan mengakibatkan dirinya ketakutan saat bermain dengan teman serta kurangnya percaya diri. Di sini saya akan menjelaskan tentang cyberbullying. Cyberbullying adalah tindakan bullying di dunia maya atau yang lebih dikenal dengan sosial media yang dapat melukai seseorang. Nah, contohnya seperti berkata kasar, menghina fisik, mengancam seseorang, menyebar fitnah, dan pelecehan online. Cyberbullying dapat merusak mental dan psikis seseorang. Selanjutnya ada dampak bullying bagi korban. Yang pertama, kesakitan fisik dan psikologis. Jadi korban itu rentan mengalami emosi seperti takut, sedih, marah, bahkan dapat muncul gejala depresi, gangguan pencernaan, dan gangguan beradaptasi. Yang kedua, kepercayaan diri yang merosot. Tindakan bullying yang terus-menerus terjadi dapat mengakibatkan terjadinya penurunan kepercayaan diri pada korban. Selanjutnya yang ketiga, malu, trauma, merasa sendiri, serba salah. Jadi korban ini merasa sendiri dan tidak ada yang membela dirinya, tidak ada yang menolong dirinya saat mereka dibully. Selanjutnya, menderita ketakutan sosial. Jadi korban ini memiliki rasa khawatir yang berlebihan akan kegiatan sosial. Mereka takut beraktivitas, mereka takut bertemu orang asing, bahkan mereka juga takut memulai percakapan. Selanjutnya, takut sekolah. Jadi korban ini merasa malu, dia takut kalau akan dipermalukan oleh teman-teman lainnya. Dan yang terakhir, bahkan bullying ini dapat menimbulkan keinginan untuk bunuh diri. Karena munculnya depresi yang berlebihan, memunculkan pikiran bunuh diri atau melukai dirinya sendiri.
karena korban sudah merasa sangat tertekan. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang dampak pelaku bully, yaitu dapat terkena sanksi, penjara, ataupun denda. Mereka juga dapat merasa bebas. Pelaku perundungan bully akan belajar bahwa tidak ada resiko apapun bagi mereka bila mereka melakukan kekerasan, agresi maupun mengancam anak lain. Potensi buruk di masa depan. Ketika dewasa, pelaku memiliki potensi lebih besar untuk menjadi pelaku kriminal dan akan bermasalah dalam fungsi sosialnya. Lalu bagaimana dengan pelaku di bawah umur? Anak yang berhadapan dengan hukum tidak dituntut dengan pidana penjara, melainkan dengan pidana khusus berupa diversi, pembinaan, atau rehabilitasi. Pelaku bully juga dapat merasa lebih kuat. Pelaku tindakan bully cenderung bertindak agresif dan memang memilih korban yang terlihat lemah. Yang terakhir, ada pencegahan bullying. Cara mencegah bullying yang pertama yaitu mengembangkan budaya relasi yang positif. Lalu yang kedua, saling mendukung satu sama lain. Lalu yang ketiga, ikut membantu teman yang menjadi korban bullying. Yang keempat, merangkul teman yang menjadi korban bullying. Lalu yang terakhir, memahami dan menerima perbedaan tiap individu di lingkungan sebaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.